Rasanya malah kagum dia mulu. Asal punya duit banyak, wah rasanya bengkak udah perasaannya itu. Punya ilmu banyak, bengkak perasaannya. Nggak jadi hamba. Tapi jika punya sifat-sifat ini baru. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama yang kita hormati Bapak Lurah kita, semoga beliau selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan keluarga atau urusan kepemerintahan, kemasyarakatan, menjadi amal soleh segala aktivitasnya dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar daripada guru kita almarhum, semoga keluarga besar beliau senantiasa dalam rahmat wal inayah wal riayah wal himayah lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, insyaallah kita sambung pengajian kita. Hikmah keberapa sekarang? 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitabul hikam lil imam Syekhul Islam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad Al Hadrami Syafi'i wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ad-dunya al-mahmudatu hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin, wad dunyal mubahatu hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa fi rukubi mahzurin, wad dunya al madhmumatu ala lisanil kitabi was sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Imam Al-Haddad berkata bahwasanya dunia di dalam hikmah yang kita baca tadi ada 3 macam. Ada dunia yang terpuji, ada dunia yang tercela, dan ada dunia yang tidak terpuji dan juga tidak tercela, ya. Dunia mubah. Dunia yang terpuji, kata beliau, adalah dunia yang membawa kepada perbuatan baik, kebajikan, ya, kepada kebaikan, perbuatan baik dan kepada kebajikan, ya. Atau dunia yang menyelamatkan daripada perbuatan buruk. Dunia ini harta, dunia adalah tahta, kedudukan itu dunia. Segala apa yang ada di dunia adalah dunia, ya, meskipun harta, tahta, wanita, ya,
sama Toyota dah. Ya. Apaan sama kurang dunia namanya. Ya. Ya. Nah itu namanya dunia. Tahta ini kedudukan, bukan hanya kedudukan sebagai lurah, sebagai ustadz dia sama baik dunia, sebagai kiai dunia. Maka kedudukan yang baik, dia duduk di apapun membawa kepada kebaikan, ya, membawa kepada kebajikan. Cuma orang kelihatannya secara jahir ya, secara lahiriahnya kedudukan kiai mah romannya bukan dunia. Dunia yang ada di dunia itu dunia semua. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau membagi ulama, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Bagaimana kategorinya? Ulama akhirat itu ulama apa? Ulama yang concern kepada keruhanian, akhlak, itu ulama akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, ulama sebagai figur akhlak atau guru spiritual, kalau kata kita guru rohani, atau dengan istilah yang baku adalah para sufiyin, ya ahlut thariqah, itu disebut kiai akhirat, ulama akhirat. Itu istilah yang diangkat oleh Al-Imam Al-Ghazali sejak abad ke-5 Hijriah. Lalu ulama dunia, ulama yang berkaitan dengan dunia dan yang berkaitan dengan fisik. Fikih kan pembahasannya perbuatan lahiriah manusia di dunia, dan nanti di akhirat nggak ada udah pembahasan fikih itu. Sholat nggak ada di akhirat, haji nggak ada di akhirat, itu semuanya di dunia. Jadi kategorinya itu dunia, syariat dunia, hakikat itu baru akhirat. Gitu. Artinya begini, jika orang berbuat baik sesuai dengan syariah, sholat dah, ya contoh kecilnya dia sholat cuman karena mau ngelamar anak ustad, lah itu kan nggak jadi akhirat, itu dunianya. Meskipun kelihatannya agama sholat, udahan nyari duit, nggak ada niat apa-apa pisan. Emang kelihatannya itu mau nggak, bukan agama, dunia banget. Ya, nggak ada niatnya untuk ibadah, niatnya untuk menjalankan perintah agama. Jadi nggak jadi akhirat, itu nyari duitnya. Makanya kan selalu disuruh niat kawin, niatnya apa? Sama kawin lagi kan, niatnya apa? Gitu. Bukan kawin pertama doang. Kalau niatnya enggak akhirat, mah enggak jadi akhirat itu. Tuh. Maka niat itu dipasang sejak mula-mula hidup. Gitu. Semua niatin untuk akhirat. Karena Nabi juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal ini sudah dimonopoli, istilah amal untuk oleh Islam. Jadi ketika innamal a'malu, ini amal agama.
Kalau dengan niat jadi amal dunia maksudnya. Kalau dengan niat jadi akhirat gitu. Mau nyari duit, mau nyari ilmu, mau berdakwah, kan di dunia semua. Ini amal. Ya. Namun istilah amal dimonopoli oleh Islam. Artinya amal yang diakui sebagai ibadah, sebagai amal dalam Islam jika ada niatnya. Kalau nggak ada, dunia. Biar ustadz 24 jam di pondok ngaji, orang 24 jam di pasar induk, bisa-bisa nilainya sama aja tuh di akhiratnya. Kalau tidak ada niatnya. Niat itu bukan bahasa kita, niat pakai mulut, bukan. Niat di sini adalah tawajjuh. Tawajjuhul qalbi ilallah itu maksudnya niat. Lihat hadis innamal a'malu binniyat, baca dah. Sarah hadis itu, ya, ulama mensarahkan hadis itu berabad-abad, ulama manapun ketika mensarahkan, menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat, banyak concernnya ulama yaitu ikhlas. Jadi amal kalau orang berbuat kalau ikhlas jadi amal. Kalau tidak ada niat, tidak ikhlas, maka bukan amal. Ya, maka bukan amal. Amal menurut Islam, al-amal maknanya adalah harakatun hadifatun. Gitu. Harakah ini aktivitas, gerakan yang punya tujuan, yang punya orientasi. Lalu dinamakan soleh, kan amal soleh. Ini apa? Muqayyadatun bisyariah, baru soleh. Kalau tidak hadib, tidak ada orientasinya, aktivitas itu hanya dinamakan harakah, gerak. Bocah kecil kan sholat, tanya ngapain? Ngikutin orang tua lah, ini kan namanya gerak doang, belum amal. Amal itu udah hadipah. Kayak orang jalan mah, lagi jalan tanya mau kemana bang? Loh mana ya? Waduh, gak tahu, udah itu namanya harakah. Tapi orang jalan memang tujuannya mau ke kantor desa misalnya, jalan naik mana mau kantor desa, ini namanya aktivitas gerakan yang bertujuan. Itu udah termasuk ke dalam kategori amal. Jadi orang melakukan sesuatu itu harus jelas, ya, dengan sadar, itu kan bertujuan gitu. Nah, ini baru dinamakan, ini definisi amal. Lalu dikatakan soleh kalau dia melakukannya tidak menyalahi, bahkan melaksanakan agama. Ada orang sakit kita kunjungin, ini kan gerakan. Ini agama nyuruh ngunjungin orang sakit, itu amal soleh. Kita bekerja nyari duit, agama nyuruh nafkahin anak bini, itu amal soleh. Nah, cuman bagaimana kalau agar amal itu qabul, diterima, baru pakai niat di sini. Pakai niat baru diterima. Niat ini banyak artinya, ikhlas. Kalau musibah ridho.
Makanya katanya amal yang soleh dan pengen diterima, amal yang definisi ulama hanya mengharap ridho Allah. Itu kata hanya mengharap ridho Allah itu masuk ke dalam kategori niat sudah. Niat ini kan karena Allah, kan terusannya hadis innamal a'malu binniyat, terusannya kan apa? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap orang tergantung niatnya. Tuh. Faman kanat hijratuhu ilallah, itu. Contoh realnya di situ hijrah. Tapi sebetulnya makna umum nggak hijrah aja apa saja. Artinya bahwa aktivitasnya hijrah. Kalau untuk orang kan di zaman Nabi hijrah tuh untuk apa itu? Emang dia mau untuk Allah. Nah baru aktivitas jalan dia itu hijrah, itu amal soleh yang qabul, diterima oleh Allah. Karena soleh belum tentu diterima dulu. Kudu pakai niat. Karena Allah baru nanti qabul. Nah, apa yang kita kerjakan di dunia kalau tidak disertai niat ini rohani nih. Ini di dalam rohani kita. Kalau ini mah dua-duanya di jasmani. Di zahir, ini di batin. Ini ruh, ini jasad. Itu sebab Imam Al-Ghazali mengkelompokkan ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama fikih, ulama dunia. Ulama tauhid, ulama dunia. Ulama teologi, ilmu kalam ya, ulama dunia. Nah, ulama akhirat, ulama rohaniyin. Nah, seperti gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali hidupnya kalau kata kita mah di pesantren gitu. Dia pimpinannya 24 jam kesibukannya semua agama, ilmu. Ya. Lalu guru ruhani dia itu tukang jualan baju. 24 jam di toko aja. Nggak punya masjid, nggak punya pondok, nggak punya majelis. Kata Imam Al-Ghazali, itu ulama akhirat. Dia yang 24 jam di pondok, sebelum berguru kepada ulama itu dia bilang, ulama dunia saya. Padahal ngarang kitab apa baik? Agama. Setelah beliau berguru kepada guru rohaninya, dia baru paham kalau ulama itu ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Lain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dia mengajar juga, dia mengarang juga, dia punya majelis juga, dan dia juga ulama rohani. Bahkan dia disebut sultannya ulama rohani, Sultanul Arifin, Sultan Al-Awliya. Jadi kita bicara dunia, jangan harta. Kita sering mendengar ulama akhirat, ulama sufi, selalu perintahnya jauhkan dunia. Hampir semua orang memahaminya, dia miskin ya hidupnya tuh. Di guha, hidupnya mencil, nggak punya mobil, nggak punya handphone, bajunya juga dekil, kumel, sarungnya juga nggak pernah disetrika sampai apa namanya, pengelinting sampai sedengkul ngelintingnya, kumisnya jenggotnya kagak pernah dirapihin, nyongcrok udah kayak setan
bangkit dari kuburan. Ya, romannya lemes, nggak makan-makan, perutnya pelempeng banget, palanya botak, pakai ini ya, kena ngelinting jadi kelihatan tinggi jadinya anunya, majunya, udah dekil, itu katanya sufi, bukan? Ya, itu apa namanya itu? Orang gila kali itu mah. Ya. Kita dulu begitu apa ya? Tradisi apa namanya? Takalid. Ya. Pemahaman yang tersebar di masyarakat kita. Ya, saya mengalami lagi kecil. Itu kalau teman-teman tuh ustadz-ustadz ngomong sufi itu asal romannya mencil didewekan sufi lah, itu emang sepi benar itu mah. Sepi. Setelah saya masuk ke kitab, kita bongkar semua sejarah ulama sufi, nggak dapat itu keterangan yang begitu, nggak ada. Ya, sehingga saya simpulin, kalau ulama sufi romannya nggak punya apa-apa, emang miskin. Lah kalau yang punya apa-apa berarti kaya. Gitu. Imam Abul Hasan Syazili radhiyallahu anhu, beliau termasuk kutub dan mujtahid, ulama, dan beliau juga bisnismen. Iya. Syekh Abdul Qadir miskin, punya bini Pak 4, kaya semua 4-4-nya. 4-4-nya itu bininya Syekh Abdul Qadir, hartanya dikuasain semua sama Syekh Abdul Qadir. Jadi ngebangun apa baik itu. Istri itu 4-4-nya begitu semua. Makanya saya mau kalau 4 kayak begitu semua bagian. Kalau boleh lebih ya bagian 6 begitu kalau boleh. Tapi yang begitu semua, Pak. Nah kalau kita nambah apa sama beratin lagi Pak, mah waduh. Mendingan atuh cukup ya. Artinya kategori dunia begini. Maka orang sufi disebut orang yang mempunyai himmatun aliyatun, orang yang mempunyai semangat etos yang tinggi. Yang tinggi ini apa maksudnya? Semua aktivitas dan kerja dia untuk Allah itu tinggi. Atau ya boleh disebut untuk akhirat itu tinggi tuh. Kalau semangatnya dalam melakukan apa saja untuk apa yang dinikmati di dunia, itu himmahnya himmah daniyah, himmah yang rendah. Ya benar, dari segi lahiriah semangatnya sama, tetapi nilainya dianggap rendah karena berdasarkan orientasinya, tujuannya itu. Seorang sufi bernama Ibrahim bin Adham. Dia tadinya anak seorang raja, kaya raya, suka memburu. Kalau berburu dia bawa kuda, pengiringnya aja sambil lari itu banyak banget mererot. Yang bawa harta, yang bawa pakaian, yang bawa makanan, yang bawa minyak harum. Kalau dia jalan, satu hari tersesat, ketinggalan sama para belayangnya semua. Berjumpa orang soleh. Singkat ceritanya,
dibuka mata hatinya oleh orang soleh itu. Lalu ngikutin orang soleh itu dan ditinggal semuanya itu. Begitu pulang, udah bertahun-tahun pulang ke istananya, dia udah gak suka. Ya, bukan gak suka, gak punya, gak megang, tidak. Kenapa yang dia miliki? Dia raja, udah ada, bukan boleh nyari dewek. Maka ketika dia diberi oleh orang tuanya pemberian yang banyak, dibawa oleh dia, tapi dikasihin orang semua. Nah yang dia lakukan, dia nyari duit dewek. Niatnya untuk ngempanin muridnya. Jadi Ibrahim bin Adham itu ngajar nih, ngajar, kelar, udah, dia udah siap punya makanan, udah boleh kerja kemarin. Jadi kerjanya hari ini, ya, sore ntar itu hasil kerjanya buat ngempanin murid. Ya. Suatu hari ketika dia nyari duit nggak dapet, jadi dia waktunya ngajar. Begitu selesai, muridnya lapar. Kata Syekh Ibrahimnya, udahlah tunggu sebentar ya, saya nyari duit dulu. Nyari duitnya apa itu? Anak raja, kuli pak, diinduk, kuli panggul dapat upah, dibeliin makanan itu buat empanin muridnya. Rupanya begitu ke induk, kalau kata kita mah nggak ada kerjaan, sampai sore nggak dapet. Tuh. Tadinya kan kata Syekh Ibrahimnya itu, ini ada makanan tapi nggak cukup, ya makanya kamu makan aja, saya nyari dulu, ntar kalau saya datang baru ditambahin gitu. Yang namanya murid, ya bener-bener dimakan dulu sama dia, nggak nungguin gurunya lagi, makan aja, kekenyangan tidur. Kata saya Ibrahim pulang, ya Allah murid gua belum makan sampai ketiduran, udah mah kekenyangan. Ya. Akhirnya dia balik lagi, nyari lagi, sampai seperti itu. Itu istilahnya hal ya. Hal itu apa ya? Orang masing-masing punya suasana jiwanya itu beda-beda yang menyamankan dia. Dia rasa nyaman berbuat itu. Jadi orang-orang yang luhur akhlaknya itu ya tergantung apa kenyamanan dia, kepuasan dia untuk melakukan ibadah karena Allah itu. Mungkin tadinya latar belakangnya dunia itu nggak ada nyari, dia raja apa be ada, jadi dia harus tebus ya masa lalunya itu dengan dia nyari dan untuk itu. Nah kalau kita mendengar cerita wali begini, itu bukan untuk ditiru, itu cerita macam-macam model, katakan begitu ya, macam-macam model. Nanti yang sesuai dengan kita akan digiring oleh takdir ya ke arah yang memang sesuai dengan kita. Karena Allah menciptakan kita itu masing-masing akan menjadi dirinya sendiri. Kita tidak perlu berpikir untuk meniru siapapun. Yang perlu adalah kita memiliki, mencari, mendapatkan akhlak. Nanti kita akan menjadi diri kita sendiri yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi pikiran kita jangan ke si fulan, ke si A, ke Syekh fulan, ke guru fulan pengen, jangan. Kita miliki apa yang dia miliki, kita akan menjadi diri kita sendiri. Itu Ibrahim bin Adham. Satu lagi tadi Syekh Yusuf An-Nasaj, gurunya Imam Al-Ghazali. Dia kerja aja. Ya, tukang tenun baju. Sehari-harinya nenun aja dijual, nenun dijual. Ya, tapi murid-muridnya ulama-ulama besar semua. Nah,
Ini kita bicara tentang dunia. Katanya dunia ada 3. Ada dunia yang terpuji, ada dunia yang terpuji kagak, tercela kagak. Ada dunia yang tercela. Dunia yang terpuji, ya. Memang tebak pikiran kita apabila dunia harta, oke. Ya, kalau kita batasi dunia ini maknanya kepada harta dan tahta. Dunia itu baik, terpuji itu kalau ketika kita mendapatkannya, ya, membawa kita kepada perbuatan baik dan menjauhkan kita kepada perbuatan buruk. Coba, Sayyidina Umar dulu jalan-jalan ke padang pasir, lalu ada anak muda bajunya robek-robek, jalannya nyeker. Sayyidina Umar itu orangnya ibaan, ya, kelihatannya orang lemes aja. Jangan ditanya, udah kasih aja, udah sembako gitu. Kasih aja duit. Gak usah ditanya. Ditanya mah nanti malu. Itu Sayyidina Umar. Tiba-tiba dia ketemu anak muda, bajunya bolong-bolong, gak pakai, romanya lemes. Sayyidina Umar ngelihat, terus buang muka, pergi. Nah, para sahabat ngingetin, takut Sayyidina Umar gak ngelihat. Itu, ya Amirul Mukminin, ada anak muda compang-camping dan nyeker, biarkan. Kaget kan, gak biasanya. Penasaran sahabatnya itu, kenapa? Kalau dia kita kasih duit, maksiat. Jadi ada orang yang miskin itu anugerah sudah, rahmat. Punya duit dikit, hilang udah. Mana tahu? Tuh. Maka mendingan punya duit, mendingan gak punya duit kalau begitu tuh. Kalau punya duit, bawaannya, ya, kepada amal soleh, kepada derma, kepada, ya. Nah, maka dunia itu terpuji. Jadi kalau kita lihat dari keterangan ini, bukan dunianya, tapi si pemiliknya ini membawa kemana sehingga dunia menjadi baik. Nabi pernah berkata, ad-dunya nidun wajifah, kata Nabi. Dunia itu busuk, bau dan busuk. Tapi dalam waktu lain Nabi mengatakan ad-dunya hulwun hadirah. Dunia itu, hulwun itu manis, artinya enak. Hadirah itu orang-orang padang pasir kan kalau ngelihat hijau itu kayaknya megah gitu. Jadi diumpamakan kemegahan, keindahan itu adalah hijau. Maka Nabi kata Nabi, dunia itu manis dan hijau. Dalam hadis lain lagi kata Nabi, al-malus soleh biyadi rojulin soleh. Nah, dengan 3 pernyataan yang kontra ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa dunia baik atau buruknya tergantung si pemiliknya memanfaatkan kemana. Kalau dia punya dunia, dia apabila punya dunia membawa dia kepada perbuatan baik, dunia itu terpuji. Kalau dia punya dunia membawa kepada perbuatan buruk, maka dunia itu tercela. Kalau dia punya dunia baik kagak, buruk kagak, ya, asal punya duit ke restoran megah. Kalau punya duit langsung menyewa villa. Dia bawa anak bini, poya-poya, sampai kenyang, makan di situ kenyang, tidur kenyang, ya. Nah ini kan buruk kagak, baik kagak, ya. Itu mubah-mubah saja. Secara umum dunia
dunia bukan hanya harta, termasuk tahta. Tahta ini bukan hanya tahta artinya bersifat non agama, katakan kedudukan pemerintahan, kedudukan di status sosial, ya, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, status sosialnya. Kan orang punya kedudukan dengan harta. Itu. Atau agama. Dai, ulama, ustad. Ya. Guru, ya ustad. Kalau tujuannya murni nyari duit, dunia jadinya. Tetep orang ngajar di pesantren, ngajar di sekolah, itu kan kelihatannya agama tuh. Asal dapat duit, maksiat. Ya. Jadi detail sekali tuh untuk dinilai menjadi dunia yang terpuji, untuk dinilai masuk ke dalam kategori akhirat, itu ukurannya adalah kerohanian saja. Kalau dia menjalaninya dengan sabar, menjalaninya dengan ikhlas, menjalaninya dengan sidik, menjalaninya dengan ridho, menjalaninya dengan tawakal, apapun aktivitas dunia jadi akhirat. Ya, jadi akhirat. Orang kerja di induk nggak dapat rezeki hari ini, ridho, udah jadi akhirat tuh. Cuman mindsetnya itu romannya yang di akhirat mah yang di masjid baik. Enggak. Kan tadi saya bilang Imam Al-Ghazali itu yang ngebagi ulama akhirat, ulama dunia. Gurunya 24 jam nenun pakaian baik. Tapi dia bilang, aku menjadi ulama akhirat setelah belajar dengan ulama akhirat. Kerjanya itu guru nenun baju. Di kita asal jadi ustaz, kemudian misalnya dia usaha, malu. Udah jadi ustaz masih ngojek baik. Udah jadi ustaz masih dagang baik. Lah emang apa? Ya. Saya punya guru dagang, Pak. Kalau nggak ada muridnya, itu dagangan dia panggul. Ya. Dia datang dari Amerika, ya coba dagangnya bisnis internasional, tapi kan dagang, bawa barang ke Mesir. Itu dari airport dia panggul. Ya. Begitu kelihatan muridnya langsung, sakit pinggang saya, angkat katanya gitu. Kalau nggak ada muridnya mau pulang rosa. Asal lihat muridnya, waduh saya pinggang saya sakit, angkatin. Ya, dagang. Kuat berantem sama saya gara-gara dagang, hitung duit. Saya pernah menyaksikan guru saya di rumah beliau, malam-malam bangun, lagi kata saya baca kitab, nggak tahu ngitung duit, hampir 2 jam lebih gitu. Saya tungguin, kitab apa sih lama amat. Begitu saya samperin, lagi ngitung duit dia. Karena mindset dia, segala apa yang di dunia ini, biar kelihatannya agama, kalau nggak ada rohaninya dunia, Pak. Itu dulu kata Kinawawi mah Kiai Tai, Ustaz Tai, artinya tidak akhirat gitu. Karena tidak punya sifat rohani, sifat sabar, ridho, syukur, tawakal, ikhlas, husnudzon, sidik, dan lillahi ta'ala. Karena johir masa apa gak bisa, Pak. Intel itu kalau masuk ke jamaah tabligh, jadi jamaah tabligh, Pak, ini nyari jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai tasbih terus, sembahyang berjamaah bertahun-tahun, tapi Intel. Coba kira-kira ibadah dia dunia apa akhirat tuh? Dunia. Kenapa? Dia mau jadi Intel.
jadi jasus, mata-mata. Ya. Tapi banyak cerita intel masuk ke sebuah komunitas agama yang aktif dalam amal soleh, lama-lama jadi rohaninya tuh, lah berhenti dia akhirnya. Itu ada seorang misionaris Prancis itu kan, seorang perempuan tuh, bertahun-tahun dia masuk ke dalam komunitas Islam, jadi mata-mata, rupanya dapat hidayah. Ya. Pemerintah Prancis memandang itu masih jadi misionaris, pulang ditanya informasi baik semua, nggak ada buruknya, rupanya dia sudah mendapat hidayah, jadi akhirat namanya tuh. Emang amalnya udah agama. Jadi kita jangan tertipu oleh hawa nafsu namanya. Nah, segala aktivitas, apalagi yang emang aktivitasnya emang udah dunia, harta tahta, agama juga kalau menjalaninya pakai hawa nafsu jadi dunia. Jadi dunia ada maknanya dua. Ada makna apa yang ada di sini dunia, satu. Kedua, dunia itu adalah karena daniyah, kerendahan. Aktivitasnya didorong oleh hawa nafsu yang rendah, jadi dunia. Maka ulama juga akhirnya dikatakan ulama dunia. Gitu. Kalau ulama partai mah emang ulama dunia bener dah. Kalau ulama partai mah dia disebut kiai ge karena partai ngedudukin dia jadi ustadz partai itu dah. Ya. Bagaimana kalau disebut ustadz, disebut kiai gara-gara ngebimbing haji, ngebimbing umroh, punya travel, itu ulama apa kira-kira itu Pak? Gepak mulu ke Ka'bah tuh tiap bulan. Walau kelihatannya mah dia pisan. Ya. Kalau pahala mah nih, selama itu amal itu yang dia jalanin memang enggak salah menurut syariat, soleh baik, ada pahalanya. Begini Pak ya, kita ini orang Islam, umat Nabi, sadar kagak sadar, paham kagak paham, ya. Semua aktivitas kita dikasih pahala. Yang penting jadi aja umat Nabi, pahala semua. Beres udah. Cuman pahalanya kekal apa enggak, itu aja. Yang ngekelin pahala ini akhlak. Makanya itu sebab kenapa ulama akhlak dikatakan ulama akhirat, karena amal dia kebawa ke akhirat, enggak dihabisin di dunia. Kita sering sedekah tiba-tiba ngungkit. Ngungkit ini kan akhlak buruk nih. Habiskan pahalanya. Di akhirat kosong lagi. Ke masjid sholat jamaah gua berhenti. Gibah juga nggak berhenti. Habis. Itu sebab ulama akhirat adalah ulama akhlak. Karena aktivitas di dunia ini kalau dibarengi dengan ini, nyampe di akhirat gua kan tinggi. Kedudukannya tinggi. Coba tadi tukang tenun, punya akhlak, ulama akhirat. Imam Al-Ghazali 24 jam full mimpin sembahyang, mimpin ngaji, mimpin tahajud, mimpin. Dia sadar bahwa ternyata saya dulu ulama dunia. Namun secara umum orang ngelihatnya secara lahiriah, romannya kalau yang di masjid baik itu akhirat. Yang di induk mah udah dunia baik. Kiai itu akhirat, lurah mah dunia baik lah kagak. Ya. Lurah misalnya kalau kawin lagi misal, mumpung nggak ada ibu lurahnya. Tapi untuk kepentingan rakyat, kepentingan agama masyarakatnya akhirat. Ya. Nah ini di lurah ada di telar baik nggak ke belakangnya, nggak bakar kedua ada bininya di sana misal, supaya ngontrol rakyat di sana gitu.
Akhirat itu, ayo. Mindset kita, seorang pimpinan meskipun kelihatannya yang diurusin itu masalah-masalah sosial, ya, ekonomi, ya, dan kebijakan-kebijakan politik, kalau niatnya pengabdian lillahi ta'ala, jadi akhirat. Syaratnya satu, dia punya akhlak itu saja. Dia melakukannya dengan sabar, dengan ridho, dengan ikhlas, dengan sidik. Itu yang bikin jadi akhirat. Ya. Kalau punya ilmunya doang, nggak punya hakikatnya, nggak jadi. Ilmu mah dunia. Ini pandangan yang makin detil. Seperti itu. Nah, hikmah ini bicara tentang, ya, kelihatannya secara umum tahta dan harta. Tapi sebetulnya, karena ini yang menulis orang sufi, maksudnya lebih dari itu. Meskipun agama, kalau tidak ada akhlaknya jadi dunia. Kalau ada akhlaknya, itu dunia yang terpuji. Kalau tidak ada akhlaknya, tidak terpuji meskipun kelihatan aktivitasnya agama. Makanya orang sufi menilai kita ini ulama, kiai, ustadz, aktivitasnya agama. Kata orang sufi itu masih belum semenggah, masih ulama dunia. Ya betul, karena pandangan dia kecil sekali. Gitu. Orang ada hadis Nabi, orang kecapean, keletihan disebabkan dia mencari nafkah untuk anak istri. Itu capeknya menghapus dosa yang enggak bisa dihapus oleh pahala sholat dan puasa. Maka ibadah itu nyari duit. Nah, kenapa ada orang dunia baik, tiba-tiba aduh gue hijrah asal melihat orang di masjid, ya Allah gue pengen kayak dia. Nah, ini masih berpandangan lahiriah agamanya. Akhirnya apa, gue berhenti dah, katanya usaha gue yang penting di musola baik. Ngapain? Lama-lama bininya langkah keempanan, cerai. Lah kenapa jadi gara-gara berbuat baik jadi cerai? Ini salah ajarannya. Maka pernah terjadi di Sayyidina Umar juga, ada anak muda di masjid baik. Sholat zuhur dilihat di masjid. Ntar asar lah itu masih ke masjid baik. Bukan waktu sholat dilongok lagi di masjid lah masih ada baik. Sehari, 2 hari, 3 hari dilihatin lah, udah seminggu ditanya, lu di masjid baik? Ya, alhamdulillah, ibadah terus. Makan lu? Alhamdulillah, udah abang saya yang dia usaha, kata dia udah saya mah suruh ibadah di sini. Lah diserampang sama Sayyidina Umar, dibolehin kayu, keluar lu dari masjid. Tahu nggak? Yang paling beribadah itu abang lu, bukan lu. Jadi rohani itu, akhlak itu mesti kita miliki. Bahkan sebenarnya kita ini hidup dan dikasih agama untuk dapat akhlak. Ya. Kita ini dikasih Al-Quran, hadis, dan dikasih ibadah. Agama nyuruh kita begini-begini berbuat baik untuk mendapatkan akhlak. Itu sebenarnya.